Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kami persilakan narasumber yang kedua untuk memaparkan materi, kami akan sampaikan terlebih dulu CV beliau kepada Bapak Ibu. Izinkan kami Mas Mufid untuk membacakan CV dari Mas Mufid. Ya, Bapak Ibu, Mas Mufid ini terkenal sebagai guru YouTuber dan beliau itu memiliki satu moto yang luar biasa, remeh bagi kita, luar biasa bagi orang lain. Nama lengkap beliau Mufid Mas Ruhan Mufid, SPD MKOM, lahir di Banyumas 13 Februari. Kemudian beliau memiliki minat di bidang pendidikan dan teknologi. Pengalaman mengajar, beliau guru matematika di SMK Negeri 7 Semarang sampai dengan sekarang dan dosen di Fakultas MIPA TI Universitas PGRI Semarang 2016 hingga 2018. Bapak Ibu, luar biasa, sangat banyak sekali ini pendidikan dari beliau. Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, kemudian pasca sarjana Magister Informatika Universitas Dian Nuswantoro Semarang, program beasiswa unggulan Kemendikbud. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian untuk organisasi beliau adalah relawan TIK Indonesia, PGRI, IGI, KKVI, Google Education Group, Semarang Digital Kreatif, dan Microsoft Innovator Education Expert. Bapak Ibu, materi yang nanti akan dipaparkan oleh beliau ini sangat luar biasa berhubungan dengan optimalisasi pemanfaatan akun Belajar ID untuk mengakses Canva for Education. Ya, seperti itu ya Mas Mufid ya. Kami persilakan kepada Mas Mufid untuk memaparkan materi beliau. Baik, sudah Bu Herlina? Oke, Pak, saya jadikan dulu Mas Mufid sebagai presenter. Baik. Baik, sambil menunggu Bu Herlina karena sudah di 20.02 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, malam hari ini tanggal 10 bulannya Februari tahun 2020. Bangga sekali sebetulnya saya bisa mendampingi materi pertama. Materi sudah semua sejak bulan diberikan. Saya sampai bingung mau ngomong apa, sudah semua diberikan. Dan di sini saya sebagai kapal saja, sebagai pelengkap. Mbak Anita tadi sudah menerangkan selaku duta rumah belajar, selaku Google Master Trainer, ya udah komplit sebetulnya. Jadi saya tinggal melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Bu Anita. Jadi terima kasih sudah diberikan izin kepada kawan-kawan panitia sadar. Reuni sebetulnya, maaf saya sudah lama tidak berkunjung di Rabu malam ini karena ada beberapa hal. Terus kemarin tiba-tiba ditembak sama Mbak Anita, ya bismillah lah. Saya mohon izin kawan-kawan untuk sharing screen. Di sini saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu-satu kawan yang ada di grup ini. Tadi ada beberapa kawan yang minta disalamin. Salam ya. Kayaknya waktunya udah mepet banget. Ada beberapa kawan-kawan tadi yang pengen. Terlihat tadi mungkin saya sambil membaca chat tadi ada satu pertanyaan yang kayaknya sedikit penting tapi sederhana tapi penting. Tadi ada pertanyaan, kalau di kelasnya kawan-kawan ini mungkin mewakili Mbak Anita, kalau saya salah maaf ya. Kalau ada kawan-kawan yang sudah mendapatkan admin Dapodik sudah men-sharekan akun berupa file CSV atau Excel. Setelah itu ternyata ada teman-teman yang belum mendapatkan akun G Suite for Education. Biasanya ada beberapa opsi. Opsi pertama, biasanya teman tersebut belum masuk di Dapodik. Kalau belum masuk di data Dapodik, tentu belum bisa mendapatkan hak akun G Suite for Education karena data dari Kemendikbud adalah data yang di-generate berdasarkan
data dari Dapodik. Kalau belum masuk Dapodik tentu belum bisa di-generate oleh Kemdikbud. Kalau memang sudah, sebetulnya ketika kawan-kawan masuk ke website belajar.id, tinggal scroll aja. Tadi Mbak Anita sudah nge-scroll tapi belum sampai poll ke bawah kelihatannya. Saya scroll ke poll bawah ini, paling bawah, semua paling bawah bagian kanan. Nah, paling bawah bagian kanan di sini ada tulisan helpdesk-nya atau pusat layanannya. Kontak kami di pusat panggilan 177 atau di pengaduan@kemdikbud.go.id, wlt.kemdikbud.go.id. Di sini kawan-kawan bisa kirimkan email tentang yang tadi, tentang teman-teman yang belum mendapatkan akun G Suite for Education jika memang teman-teman tersebut sudah masuk di data Dapodik. Untuk pertanyaan tadi ada kawan-kawan yang dari Departemen Agama, sampai dengan hari ini saya belum bisa memberikan kabar apa-apa karena kemarin saya coba kontak teman yang ada di Depak tapi belum ada kabar tentang mode ini. Mode G Suite for Education untuk kawan-kawan yang ada di Departemen Agama. Semoga segeralah, karena nanti akan ada koordinasi pasti dari Dikbud, dari Kemendikbud ke depan. Karena kita sama-sama guru, kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Begitu mungkin sedikit melengkapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh beberapa kawan-kawan. Langsung saja saya ingin sharing screen teman-teman, melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Anita ya. Jadi saya mencoba di sini, saya kejatah untuk sinkronisasi sebetulnya. Sinkronisasi G Suite for Education banyak, dari mulai rumah belajar, platform lain pun ada. Kemarin saya diminta ngomong di Quizzes juga sama. Bagaimana cara sinkronisasi GSE, G Suite for Education, kalau saya singkat GSE ya. GSE itu bisa sinkron ke Quizzes. Kawan-kawan yang sudah punya akun Quizzes pun bisa migrasi. Yang tadinya pakai akun free bisa ditarik ke akun G Suite for Education juga bisa. Nanti mungkin di sesi diskusi aja. Jadi kalau introduction-nya, saya perkenalan tadi sudah dikenalkan, saya orang Semarang, saya guru matematika di SMK 7 Semarang. Kalau yang belum kenal silahkan cek saja di YouTube saya, namanya saya namai saya Mufid Mas Ruhan, tinggal cek di YouTube. Terus kalau kawan-kawan menginginkan satu tema tertentu, misalkan teman-teman pengen belajar tentang ini akun pembelajaran, tinggal tulis saja di YouTube akun pembelajaran tambah spasi Mufid. Insya Allah apa yang saya tuliskan tampil di YouTube. Yang pertama konsep sinkronisasi. Agak cepat saya ngomongnya ya. Sinkronisasi konsep. Ngapain disinkronkan itu? Saya bahasa mudahnya itu. G Suite udah keren. Terus ngapain mau disinkronkan? Kalau saya berpikir sekeren apapun zaman sekarang, kalau nggak kolaborasi dan sinkronisasi itu nggak jadi keren. Karena zaman sekarang kan eranya kolaboratif. Eranya kita bukan lagi mengunggulkan tentang kompetisi, tapi mengunggulkan tentang kolaborasi. Juaranya juara bersama lah kalau sekarang. Jadi akun pembelajaran kita coba kolaborasikan dengan platform lain. Kita mulai aja diskusi yang saya tuliskan pada awal. Mau diskusi apa? Ayo diskusi nanti bareng-bareng. Kalau slide saya sudah buat, bahkan sebetulnya teman-teman saya buat slide sampai 55. Sampai dengan salam ada 55 slide. Dan hampir semua slide yang saya tunjukkan ke teman-teman nantinya adalah slide yang sudah pernah saya buat. Sudah pernah saya lakukan, intinya itu. Jadi bagaimana cara mengunduhnya, tadi sudah disampaikan Mbak Anita. Bagaimana cara aktivasi akun, terus bagaimana cara aktivasi akun pakai handphone, terus bagaimana cara mengubah file CSV ke bentuk Excel, karena biasanya file CSV itu kan lumayan rumit. Bentuknya bentuk koma aja ke samping. CSV adalah koma spirit value. Jadi tidak ada tabel kolom-kolom, tapi bentuknya cuma koma. Misalkan akun masruhanmufid@belajar.id, koma. Setelah itu password. Setelah itu apa? Jadi bentuknya dalam bentuk koma-koma sehingga akan sangat sulit jika teman-teman membacanya. Itu bisa dirubah dalam bentuk Excel sehingga bentuknya dalam bentuk tabel-tabel akan jauh lebih simpel dalam membaca dan kita bisa mengoperasikannya. Terus
tadi ada yang tanya bagaimana cara reset password. Ini mungkin akan saya coba tunjukkan melengkapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Anita. Jadi bahkan kalau saya baca di kolom komentar banyak sekali yang menuliskan, Pak saya kok bingung ya ngomong ke admin sekolah ternyata kalau ngomong ke operator Dapodik tidak tahu ya. Nah seringkali terjadi seperti itu teman-teman. Kenapa terjadi seperti itu? Karena bisa jadi si operator Dapodik tersebut itu tidak seorang admin, tanda petik ya, tidak seorang admin JSE. Karena akun yang dipunyai seorang admin Dapodik tidak selalu berupa admin. Akan menjadi admin jika di bagian belakangnya itu ada @admin. Jadi akunnya pasti berbeda. Namanya dia siapa? @admin. Misalkan SD, SMP, SMA, SMK ini tergantung ininya ya, tergantung domainnya dia bekerja di Satmingkal apa, SD, SMP, SMA, SMK, setelah itu belajar.id. Agak panjang memang akunnya. Saya coba aktivasi. Jadi saya bukan aktivasi ya maaf. Ini sudah aktivasi. Saya memakai akun salah satu kawan saya yang kebetulan beliaunya sudah purna. Jadi saya mencoba daripada tidak digunakan oleh beliau yang sudah purna, sudah pensiun, maka saya pakai akun beliau. Terus ada sedikit tips teman-teman. Seringkali kita kan nanti akan punya banyak akun Google Play-nya aja 2 misalkan. Akun GSE-nya 1, terus punya akun yang lain, akun Google punyanya akun bersama, punyanya Sadar 2 misalkan, akan menjadi ada 5 akun. Nah itu bisa kita pakai dengan cara kita bisa spirit semuanya dalam bentuk seperti ini, tombol-tombol seperti ini. Jadi saya tidak perlu sign in dan sign out. Saya cukup buka yang ini misalkan, membuka yang ini berarti saya sebagai siapa di sini? Saya sebagai Mufid yang akun pembelajaran. Ini adalah Mufid yang akun belajar.id. Kalau saya buka yang ini misalkan, saya buka yang akun ini, maka saya menjadi seorang Mufid yang akunnya adalah akun free. Ini adalah Mufid yang akun reguler saya, akun yang biasa saya pakai untuk dari awal sampai akhir. Terus saya punya 2 akun, ini akun kedua saya, akun secondary. Jadi saya tidak perlu tidak perlu switch sign in, sign out, tidak perlu. Tapi saya punya banyak akun Google dan di sini sudah langsung tertanam dalam shortcut. Caranya saya akan coba tunjukkan ke kawan-kawan. Caranya adalah menambahkan akun di handphone, di laptop, berarti tinggal di bagian pojok kanan atas di sini. Tinggal saya klik aja, setelah itu saya tambahkan. Tambahkan apa? Tambahkan nama pengguna. Misalkan nama pengguna tadi saya menggunakan akun Bu Kunjung yang sebagai admin ya. Pastikan di bagian bawah di sini ada dicentang buat pintasan desktop untuk pengguna. Jadi saya membuat shortcutnya. Setelah itu tinggal saya klik mulai. Kalau saya klik mulai maka tidak login. Kalau saya sudah punya akunnya, saya tinggal login aja. Login. Setelah itu saya tinggal isikan akunnya dia. Setelah itu berikutnya isikan passwordnya. Setelah itu saya sudah masuk sebagai akunnya tadi yang saya sampaikan. Saya sudah menjadi, ini saya setuju aja. Begitu saya masuk ke Gmail-nya, terlihat saya sudah menjadi akun admin. Tadi yang saya sampaikan saya pakai akun admin ya. Ini saya akan coba tadi pertanyaan yang disampaikan itu malah saya tutup. Saya coba masuk lagi aja, malah saya close. Ini terlihat shortcutnya sudah jadi. Ini shortcut yang tadi saya buat. Saya klik, saya masuk dulu. Saya akan menjadi admin. Kenapa? Karena guru tidak bisa menjadi admin. Karena guru bisanya ya sebagai guru. Jadi dia tidak bisa mereset password, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ada @admin terlihat di sini, Kunjung Rezekiningsih 72 @admin SMK. Berarti
akun ini punya kuasa untuk mereset password, melihat melihat aktivitas yang ada di teman-teman di satu lingkup sekolahnya. Akan saya coba cek melihatnya terus di mana. Melihatnya ada di titik 9. Di sini akan ada konsol admin. Tinggal scroll ke bawah, di sini ada tulisan admin. Klik admin, maka di bagian konsol admin tersebut saya bisa melihat user-user yang ada di submingkal saya, yang ada di yang ada di lembaga yang di sekolah saya lah, tanda petik. Di sini tinggal saya masuk ke user, saya bisa melihat semuanya di sini. Ini semua user yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah kami siswanya ada sekitar 2.500-an, jumlah guru ada sekitar 140-an. Ditambah dengan staf tata usaha dan sebagainya sekitar 30-an. Itu di tempat kami. Setelah itu di sini bisa kita lakukan mau ngapain. Misalkan saya mau menambahkan, misalkan saya mau ngecek Mas Ruhan. Saya tinggal cek aja nama Mas Ruhan dengan first name, maka saya akan bisa melihat di sini ada Mas Ruhan Mufid. Mas Ruhan Mufid ternyata aktif kapan 6 hari yang lalu. Mau ngapain? Ternyata si Mufid ini lupa password. Misalkan tinggal diklik ini bagian reset password, maka akan ada pengaturan bahwa password itu mau dibuatkan oleh admin sendiri atau di-delete secara otomatis. Di sini tinggal klik, tuliskan passwordnya apa, klik reset, maka tinggal password itu diberikan ke siswa yang lupa password. Itu teman-teman. Kalau yang tadi di Mbak Anita belum disampaikan, saya menambahkan mawar. Menambahkan saja, maaf kalau saya pakai bahasa Jawa, sering kelepasan ya. Ini tadi berkaitan dengan part 5. Saya sudah sampaikan di video 240. Lanjut lagi. Untuk membuat multi-user di handphone, saya sekaligus tunjukkan. Ini sesinya sesi praktek, tapi agak cepat ya teman-teman ya. Nanti biar sesi tanya jawabnya agak panjang. Saya tunjukkan bagaimana cara membuat multi-user di handphone. Handphone saya sudah terlihat, Bu Herlina? Terlihat, Pak. Baik. Cara teman-teman, kalau yang tadi saya tunjukkan adalah di PC kita atau di desktop kita, saya punya banyak akun di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 akun dan bisa aktif secara bersama-sama. Tidak usah sign in, sign out, sign in, sign out. Sekarang saya tunjukkan bagaimana jika di handphone. Di handphone caranya bagaimana? Caranya tinggal di handphone masuk aja ke bagian Google. Masuk ke Google saja. Setelah itu di bagian Google akan muncul. Ini kan akunnya saya. Mungkin agak kecil ya. Di bagian sini terlihat bahwa ini adalah akunnya saya. Setelah itu, tinggal di sini ada tulisan tambahkan akun lainnya. Sudah, tinggal tambahkan akun lainnya, isikan akunnya apa, akun Google, isikan isikan nama akun dan password. Biasanya butuh sekuritas ini ya, sekuritas sidik jari atau password handphone. Tinggal settingan handphonenya. Setelah itu isikan email dan password. Setelah itu jadi. Kayak misalkan di handphone saya. Di handphone saya, kalau saya misalkan masuk ke Google Drive maksud saya, tinggal saya, ini berarti Google Drive saya, ini ada fotonya ini. Begitu saya klik, saya bisa berpindah ke akunnya Mufid yang lain. Ke akun Mufid yang lain di sini berarti ini adalah akun yang Kemdikbud. Akun yang Kemdikbud tinggal ikuti selanjutnya dan seterusnya maka jadi. Atau saya masuk ke akun saya yang lain, tinggal saya klik lagi, maka saya bisa mengakses dalam satu perangkat ini mau berapa akun pun bisa. Mau punya 6 akun, 7 akun, tinggal mau disimpan di mana. Bahkan tadi Bu Anita sudah menerangkan bagaimana caranya sharing drive ataupun setelah sharing dibagikan ke saya dan bagikan drive. Ada 2 untuk pengaturan KSA tadi saya lihat sudah disampaikan. Lanjut. Untuk selanjutnya multi-user di handphone sudah, terus cara split screen. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan yang tadi, tapi saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Ini kadang-kadang kita bisa pakai untuk yang orang multitasking, mungkin bahasanya multitasking lah. Seringkali kita dituntut untuk dalam satu layar kita, saya pengennya ada beberapa, dalam satu layar ada beberapa tampilan, bisa nggak Pak? Bisa.
Caranya sebetulnya sederhana teman-teman. Tinggal misalkan begini, saya buka PowerPoint misalkan. Agar PowerPoint ini bisa saya copy paste ke PowerPoint yang lain misalkan tanpa saya harus berpindah layar, maka caranya sederhana sebetulnya. Kalau yang pakai Windows ya, kebetulan saya pakai Windows. Kalau yang pakai iOS nanti saya cobalah kalau saya punya Mac, nanti saya buatkan video tutorial. Ini sementara pakai Windows. Caranya cukup pencet tombol Windows. Pencet tombol Windows, ada ya. Tombol Windows itu build-nya ada di pojok kiri bawah. Nah, biasanya nomor 2 atau kalau nggak nomor 3 dari kiri bawah. Iya. Ada nomor 3. Oke, pencet tombol Windows sama panah. Panahnya kanan atau kiri. Kalau di Windows sama kiri berarti dia bergeser ke kiri. Separuh layar. Kita coba. Windows panah kiri. Dia langsung membagi layar menjadi 2. Terlihat ya? Kalau saya buka lagi. Misalkan saya buka lagi, saya buka aplikasi yang lain misalkan. Ini ada Google, berarti saya Windows panah kanan. Berarti sekarang saya menjadi bekerja dalam 2 layar. Ini 2 layar bisa langsung kerja bareng. Nih kanan kiri copy paste itu pun bisa. Misalkan ini saya copy misalkan. Tinggal saya pastekan di sini. Paste, enter. Maka langsung kita bisa bekerja dengan 2 layar. Nonton YouTube sambil apa misalkan. Itu maka bisa menjadi bekerja. Kalau ada yang pengen, Pak, kalau cuma 2 kayaknya kurang deh Pak. Saya pengennya banyak lagi, bisa nggak? Bisa. Maksimal 4. Kalau lebih dari 4 kita udah puyeng sendiri karena terlalu kecil. Agar menjadi 4. Caranya adalah sederhana. Kalau yang tadi menggunakan Windows panah kanan atau panah kiri, sekarang saya buat menjadi ini, saya besarkan dulu biar dia menjadi latarnya besar. Oke. Nah, caranya tadi kan Windows panah kanan atau panah kiri. Sekarang saya tidak pakai shortcut. Saya pakainya mouse aja. Kalau saya pakai mouse, klik kirinya ditahan, setelah itu arahkan ke kiri sampai mentok pokoknya. Maka dia juga sama. Apa yang terjadi sama. Ini misalkan besar. Kalau saya perbesar, ini tinggal klik kirinya tahan, arahkan ke kanan sampai mentok. Maka menjadi 2. Kalau pengennya menjadi 4, maka klik kirinya ditahan, arahkan ke diagonal. Diagonal kiri, diagonal kanan, diagonal kiri atas, kanan atas. Misalkan saya arahkan ke kanan bawah. Pojok sampai pojok mentok, pokoknya sampai mentok lepas. Maka dia menjadi 1/4 layar. Ini juga sama, misalkan saya klik, tahan, lepaskan sampai mentok pokoknya, mentok. Maka dia menjadi 1/4 layar. Kalau saya mau buka aplikasi lagi, misalkan buka aplikasi WordPad misalkan ini juga boleh. Ini arahkan sampai mentok. Maka kita menjadi punya 4 layar seperti ini. Lanjut. Agak lari-lari nggak apa-apa ya. Nanti pokoknya di sesi tanya jawab insya Allah. Oke. Lanjut lagi. Cerita apa saya nih? Otomatis sudah disampaikan oleh Mbak Anita. Terus Google Jamboard nanti dulu lah, nggak apa-apa. Google Jamboard agak panjang nanti prakteknya. Terus diskusi apa lagi ya? Rekam webinar udah bisa. Oke. Nah ini kayak simple tapi kayaknya teman-teman juga mungkin saya pakai handphone lagi. Baik. Ini kaitan dengan hal sederhana teman-teman. Hal sederhana yang mungkin kita kadang-kadang terlewatkan. Ternyata hanya seperti itu maksudnya. Contoh begini teman-teman. Yang guru bahasa Inggris ada harusnya Bu Rina ya di sini ya. Semoga ya. Ya ada Bu Indah sama Pak Adrian. Pak Adrian guru bahasa Inggrisnya. Kita lihat. Saya mau ngomong misalkan ke teman-teman di grup siapa ya? Saya mau cerita ke teman-teman di grup kita aja. Kayak begini teman-teman, bahwa kita sebetulnya biasanya kalau mau translate itu kan hal yang paling sering kita lakukan adalah pakai Google Translate ya Bu Herlina ya. Betul. Kita bisa melakukan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa apapun, asal itu masih bahasa manusia.
Kalau bukan bahasa manusia nggak bisa sih sebetulnya. Kalau asal bahasa manusia begini. Jadi di dalam keyboardnya, misalkan saya pakai WhatsApp, saya tinggal di bagian WhatsApp, ini saya ada satu aplikasi namanya Google Board atau Google Gboard, bahasa kerennya Gboard tulisannya, atau Google Keyboard. Di Google Keyboard saya bisa menuliskan di sini apapun menjadi bahasa apapun. Misalkan saya ngomong, ini izin saya nyepam di grup Sadari Komite ya. Saya ngomong selamat malam, maka yang keluar di teman-teman nanti adalah good night. Ini good night tulisannya. Begitu saya kirim tulisannya good night. Padahal saya nulisnya selamat malam, langsung terkirim dalam bahasa Inggris. Kalau saya ngomongnya pakai bahasa apa ya yang kita nggak tahu lah, misalkan pakai bahasa apa ya ini, pakai bahasa apa Bu Herlina, coba request boleh? Pakai bahasa Jawa boleh tidak? Pakai bahasa Jawa boleh. Saya ganti. Bu Herlina memang bisa bahasa Jawa, padahal nggak bisa. Oke, di sini ada bahasa Jawa. Sebentar, saya ganti. Jadi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, keluarnya nanti bahasa Jawa. Saya coba ya. Saya ngomongnya selamat malam semuanya. Keluarnya apa? Sugeng Dalu Kabeh. Lihat di sini, Sugeng Dalu Kabeh. Dan ini kita tidak juga harus ngetik. Kita tidak harus ngetik. Ini kalau saya ngomong bisa nggak? Ini saya ganti pakai bahasa yang nggak kita pahami, pakai bahasa Gujarat misalkan. Saya juga nggak tahu ya. Saya pakai bahasa Gujarat atau pakai bahasa Inggris yang kita agak pahami sedikit lah. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris di mana? Pakai bahasa Inggris. Oke, saya tidak ngetik Bu Herlina, tapi cukup saya pakai voice, di sini ada speaker. Kalau saya ngomong begini. Selamat malam kawan-kawan panitia Sadari IG. Sesi ini saya sedang mencoba ngomong, setelah itu langsung ditranslate menggunakan bahasa Inggris. Udah langsung jadi nih. Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, langsung ditranslate menjadi bahasa Inggris, dan saya tidak ngetik. Nih. Terus caranya bagaimana? Jadi maksudnya begini, jangan sampai kita sebagai guru nantinya, siswa tahu seperti ini. Gurunya padahal cuma ngomong begini, selamat pagi anak-anak, saya sebagai siswa, saya tinggal ngomong aja jawaban si guru. Selamat pagi Ibu Guru, hari ini saya sudah sarapan, setelah sarapan saya sudah mengerjakan tugas, setelah mengerjakan tugas, saya sudah sholat duha, setelah sholat duha saya sudah membantu orang tua, kirim. Dan itu terkirim dalam bahasa Inggris. Guru pasti akan shock, anak saya pintar sekali ini, ngetiknya cepat sekali. Padahal anak itu tidak ngetik. Dan anak itu tidak menggunakan bahasa Inggris, dia cuma ngomong pakai bahasa Indonesia loh. Caranya teman-teman tinggal masuk ke Play Store aja. Sebetulnya sudah disediakan semua ini, jadi hal sederhana. Masuk ke Play Store, setelah itu teman-teman install yang namanya Keyboard. Itu semua Android ya, semua Android pasti bisa. Karena ini adalah Google Keyboard. Setelah Google Keyboard diinstal, nanti akan tersinkron dengan WhatsApp-nya. Dengan WhatsApp, dengan Facebook juga bisa. Misalkan saya coba dengan Facebook, misalnya, saya masuk ke Facebook, apakah bisa? Tentu bisa. Karena urusannya sama, bukan sama aplikasi yang ada di Android, urusannya sama keyboard. Begitu saya ngomong apa yang Anda pikirkan di sini, maka keluarnya pasti keyboard yang tadi. Begitu keyboard ini saya pakai aplikasi keyboard, saya tinggal ngomong, maka saya bisa ngomong dengan status di WhatsApp pakai bahasa yang saya sukai. Misalkan saya pakai bahasa yang agak aneh, misalkan saya pakai bahasa Hawaii misalkan. Saya tinggal ngomong, selamat pagi semuanya. Nah, di sini sudah langsung, aloha kakaiha, misalkan kayak gitulah. Itu berarti. Oke, lanjut ya. Saya pindah lagi ke yang selanjutnya. Untuk menerjemahkan bagaimana? Menerjemahkan dari dibalik. Dari hasil orang yang mengirimkan ke kita tidak tahu itu bahasa apa, tinggal copy dan paste saja.
Terus selanjutnya masuk ke sinkronisasi, mulai masuk ke sinkronisasi. Membuat header di Classroom pakai Canva. Ini urusannya tadi yang disampaikan oleh Bu Anita tadi. Saya sebetulnya mencoba teman-teman bahwa saya coba buka ya. Saya sudah menggunakan Canva. Di grup ini kayaknya pengguna Canva udah Canva minded banget ya kayaknya. Udah banyak yang pakai Canva. Cuman pakai Canva-nya kan masih Canva yang free. Canva yang free saya juga pakai Canva free selama beberapa tahun ke belakang. Saya editing, bikin flyer, bikin video presentasi, bikin macam-macam, saya pakainya Canva. Nah, Canva yang sudah free pun sudah powerful. Sekarang kalau kita menggunakan akun belajar.id, setelah itu kita sinkronkan dengan Canva. Canva-nya juga Canva Edu, Canva Education. Jadi ada satu fitur baru dari Canva namanya Canva Education. Kita bisa mendaftar di Canva Edu, di mana daftarnya adalah tinggal di sini. Begitu di sini masuk dengan Google, nanti akan sinkron. Oke. Di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian ke bagian registrasi, di mana kuncinya sebetulnya adalah ini teman-teman. Di Canva itu sekarang kita butuh verifikasi data. Verifikasi data yang paling penting adalah teman-teman mengupload sebuah surat keterangan di mana surat keterangan itu menunjukkan bahwa teman-teman adalah seorang pendidik. Bisa yang diupload adalah SKCPNS, SKPNS, SK Yayasan, sertifikat pendidik, apapun itu silahkan diupload saja. Nanti akan diverifikasi oleh Canva dan akan mendapatkan fitur premium semuanya. Fitur premiumnya apa? Di sini tadi saya sampaikan, dijelaskan bahwa fitur premium dari Canva adalah kita bisa, ini pakai bahasa Inggris ya, nanti saya diketahui oleh Pak Adrian nantinya Pak. Saya pakai terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja lah, karena saya nggak pintar bahasa Inggris nanti malah diketawain. Kita bisa mengakses lebih dari 3 juta foto premium, dan kita bisa mengakses lebih dari 60.000 template, 8.000 stok video, bahkan kita bisa mendapatkan fasilitas masuk ke perpustakaan Canva Pro. Saya sudah coba utak-atik tadi siang, saya cobakan masuk ke Canva Pro, apakah iya ternyata yang saya dapatkan juga sama. Sebentar, saya nggak bisa melihatnya. Oh, pause. Terlihatkah? Ada tulisan pause, oke? Saya sebentar, oke. Ya, oke. Saya akan coba masuk ke Canva. Di mana di Canva tadi? Saya login dulu, oke. Di mana di Canva ini, misalkan kita sebetulnya bisa mengeksplorasi apa di Canva. Di Canva itu bisa kita membuat video presentasi, header Google Classroom, presentasi video. Saya belum bikin video tutorialnya. Rencana malam ini kalau tidak capek misalkan. Kalau capek ya besok pagi lah insya Allah. Kita bisa juga membuat logo sampai dengan flyer, infografis, sampai dengan macam-macam sekali. Misalkan saya membuat video presentasi. Ini belum saya buat, ini khusus buat sadar nih. Video presentasi video. Di presentasi video yang harusnya banyak sekali yang berupa template premium, kita bisa dapatkan semuanya menjadi free. Ini semuanya bentuk-bentuk video yang bisa nantinya kita edit, kita unggah menjadi sebuah presentasi atau video presentasi yang kita bisa pakai untuk anak-anak dengan template yang banyak sekali. Misal saya coba satu. Ini, saya kadung milihnya online marketing ya, udah nggak apa-apa, bisa kadung salah klik. Ini tinggal nanti kita ganti. Di sini kalau saya klik elemen apa yang ada di sini itu banyak sekali. Bahkan kalau misalkan saya guru matematika, di sini saya bisa dapatkan banyak sekali unsur-unsur matematika yang bisa saya tarik. Ini di sini ada logonya edu gratis, edu. Kalau yang Canva free, di sini tulisan edu ini menjadi ada gambar dolar.
sehingga harus berbayar. Sementara kalau kita menggunakan akun Edu ini, di sini semuanya sudah ada, tinggal kita tarik aja ke sini misalkan. Atau misalkan Teteh guru akuntansi, saya coba ini eksplorasi aja akuntansi. Nah, kita coba di akuntansi ada apa? Nah, di akuntansi ada, aduh ya pusing saya kalau akuntansi udah. Ya nggak bisa pokoknya. Yang tahu Teteh pokoknya di sini. Uangnya nggak pusing tapi ya? Nah, kalau uangnya di sini ada macam-macam simbol-simbol akuntansi yang membuat saya pusing. Banyak banget, scroll ke bawah pun banyak. Wes, ambil satu aja biar nggak pusing. Ambil satu. Oke, di sini saya ambilnya tetap uang, Teh. Ambilnya uang, Teh. Ambilnya dolar, ada kalkulator, ada macam. Nah, ini kita bisa, bahkan kita bisa buat di sini, misalkan kita bisa animasikan. Animasikannya mau apa? Kayak kita membuat sebuah PowerPoint, tapi nantinya kalau kita unduh bentuknya berupa video nantinya di sini. Ada setting nanti kita bisa berupa video kalau kita tambahkan slide. Kayak kita bikin PowerPoint biasa lah sebetulnya, tapi bentuknya ini menjadi sebuah video MP4 yang bisa kita pakai untuk video pembelajaran dengan anak-anak. Panjang nantinya kita bisa nambahkan audio, kita bisa nambahkan video di sini juga ada. Bahkan kalau bikin latar-latar transparan di sini pun ada. Atau kalau mau eksis tinggal ngunggah foto-foto kita. Ini misalkan ini tinggal ditarik nih. Jadi eksisnya ada foto kita dan sebagainya. Saya belum desain secara komplit, jadi saya belum punya contoh yang fix. Oke. Itu cerita tentang Canva Pro. Canva Pro Education. Setelah itu, ini tadi saya sudah berhasil. Setelah itu ada ini. Setelah itu ada ini. Setelah itu ada video tulisan. Video 270 kapan belum dibikin? Sebentar lagi rilis kok. Slide selanjutnya adalah ini. Jadi teman-teman masih ada sekitar berapa ya? 25 menit Pak. Kita mungkin sesi tanya dan jawab. Mau sampai besok juga nggak apa-apa, ayo. Iya. Ayo, boleh. Maksudnya kalau batasan waktu secara formal maksudnya. Kalau memang tanya jawabnya mau panjang, insya Allah kalau teman-teman memang mengendaki, saya siap. Di sini masih ada slide-slide di bawah, cuman ini pas lagi sampai di slide diskusi yuk. Oke. Jadi kita sampai di slide diskusi. Saya kembalikan ke Bu Herina. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing atau menyanggah apa yang saya sampaikan, menurut saya nggak gitu Mas, misalkan boleh. Saya jadi makin pintar juga. Terima kasih. Dan ke moderator. Terima kasih, luar biasa Mas Mufid. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pemaparan materi yang kedua dari Mas Mufid. Berikut sesuai dengan janji kami yang tadi, kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu, mumpung kita bersama para master di sini. Ya, ini sudah ada yang raise.